Baik, kita mulai ya market review kita hari ini ya. Ini Senin, ini adalah awal bulan September ya. Jadi tanggal 2 September 2024 ya. Berarti ini hari pertama bursa di bulan September. Jadi kalau teman-teman lihat ini kita bicara dulu dengan indeks harga saham gabungan ya. Jadi kalau lihat indeks harga saham gabungan, ini kelihatannya memang udah mulai itu agak naik ya. Cuma hari ini agak doji ya. Oke, ya di 7650. Jadi memang dia ada peluang ke daerah sekitar 7800. Ini ada peluang ke arah situ. Di mana pasar ya, teman-teman tahu dia mencari price in untuk suku bunga The Fed yang akan terjadi tanggal 18 September. Jadi ini mungkin nanti akan kita lihat ya berapa besar penurunan suku bunga yang akan dilakukan oleh The Fed. Kalau 25% ya mungkin nanti akan ada sell on news. Kalau misalnya dia 50%, nah ini mungkin akan menjadi sebuah euforia kembali ya. Jadi mungkin akan ada pergerakan kembali di pasar. Jadi tinggal berapa besar pemotongan suku bunga yang akan terjadi ya. Nah, karena ini awal bulan, kita lihat dulu ya. Apa yang dikatakan oleh indeks sebagai seasonality dari indeks harga saham gabungan ya. Jadi apa yang kecenderungan apa yang akan terjadi di bulan September. Jadi kalau kita lihat ya, ini seasonality-nya ini saya ambil dari ini ya, dari awal bursa itu ada di tahun berapa ini? Tahun 97 sampai hari ini. Jadi ya kurang lebih sekitar 20 sekian tahun lah ya, 27 apa 28 tahun gitu ya. Nah, ini bulan September kan di daerah sini. Bulan September. Jadi kalau kita lihat rata-rata di bulan September itu ya kalau untuk sekarang itu 14-14. Jadi artinya 50% bisa merah, 50% bisa hijau, ditutup hijau. Tapi teman-teman lihat seperti halnya Agustus, ini di bulan ini itu juga ini adalah bulan di mana terdapat penurunan yang besar-besar ya. Ini kita lihat di 98 penurunannya sekitar 19% ya. Oke lah, teman-teman bilang ini adalah krisis ya udah. Ya, tapi ini terjadi di Agustus September ya 28 19. Kemudian habis itu ada penurunan gede lagi di 2008 ya. 2008 sama ya, itu terjadi lagi di krisis. Nah, krisis kok mulainya di September ya, di ini minus 15% lebih. Kemudian yang di 2011 juga ada min 7 ya, 2015 ada min 6. Terus ke atas ya ini ada di awal COVID itu di min 7 ya, awal COVID kan di daerah sini nih, di Maret ya, min 16, tetapi di bulan Septembernya juga itu penurunan yang cukup tajam di indeks harga saham gabungan. Nah, bagaimana dengan 2024? Ya, apakah akan terjadi penurunan yang tajam juga atau masih terjadi bullish? Jadi kalau masih terjadi bullish, peluang untuk mungkin nanti merah itu mungkin akan terjadi di November. Jadi ya ini kita lihat ya seasonality-nya ya. Karena Agustus kan udah bagus tuh 5,7. Kalau September juga tetap bagus, ya artinya Oktober itu tetap akan ada tetap akan ada rally, karena kalau lihat dari kecenderungan di Oktober itu kan sekitar 63% ditutup hijau. Ya, jadi ada peluang untuk hijaunya itu jauh lebih besar. Sedangkan untuk yang November itu ini rata-rata itu adalah jelek ya, sekitar 44%. Itu cuman ada peluang untuk hijau. Jadi artinya kalau misalnya nih, kalau pasar itu puas dengan penurunan suku bunga yang dilakukan oleh The Fed, kemudian habis itu data-data ekonominya cukup bagus, maka September, Oktober itu kemungkinan masih akan ada rally, mungkin akan ada koreksi di bulan November. Ya, jadi kalau kita lihat ya, yang kita mau ikutin nanti adalah data-data ini nih, data-data PMI, data-data pengangguran, data-data inflasi ya. Jadi nanti kalau seandainya The Fed itu sudah menurunkan suku bunga, nah data-data ini bagaimana? Kalau data-data ini tambah bagus, tetap bagus ya, berarti kan ini sebenarnya udah menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh The Fed itu sudah benar ya, sudah on the track ya. Nah, nanti di bulan November ya itu kira-kira dia akan melakukan penurunan suku bunga lagi atau tidak. Ya, kalau dia udah on the track ya mungkin ya November tidak lakukan, mungkin lakukannya di Desember. Ya, ini makanya kita mau tinggal kita pantau, kita tinggal update
perkembangannya. Nah, sekarang apa yang kita lihat pada indeks harga saham gabungan? Ya, ini pasti udah cenderung euforia, sudah cenderung euforia. Tapi kalau lihat dari seasonality-nya sama peluang-peluang ya, mungkin ya kalau seandainya September ini masih ditutup bagus, Oktober masih akan ada rally. Nah, kalau lihat ini ya, ini kan fear dan greed index ya. Kalau indeks harga saham gabungan nggak ada ya, jadi ya kita pakai aja atau apa kita ikut aja yang punyanya si ini ya, punyanya si Dow Jones atau indeksnya Amerika gitu ya. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat dari fear sama greed-nya yang sudah terjadi di indeks yang US atau ekonomi US, maka kita sudah memasuki area greedy. Ya, area greedy. Memang belum ekstrim greedy. Kalau dia ekstrim greedy itu adalah di atas 75. Nah, sekarang posisinya ada di 63. Ya, kemarin kita masih ada di posisi 57. Minggu yang lalu masih netral, ya. Jadi artinya ada sebuah pergerakan indeks, ada pergerakan saham-saham di dalamnya itu yang cenderung cukup agresif. Jadi orang-orang atau investor-investor itu sudah mulai berlomba-lomba untuk masuk ke dalam pasar. Ya, kita bisa lihat dari ini. Ya, sebentar. Ya, mana ini? Ah, ini junk bonds demands-nya itu ya. Ini adalah perbedaan yield antara junk bond atau bonds-bond yang jelek itu sama investment grade yang mereka. Jadi kalau kita boleh katakan gini lah, ada bonds yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan gitu ya dibandingkan dengan bonds yang diterbitkan oleh bank sentral gitu ya. Karena bank sentral udah pasti yang paling aman kan. Nah, kalau perbedaan suku bunganya membesar ya, perbedaan suku bunganya membesar artinya apa investor itu cenderung untuk tidak terlalu berani untuk mengambil sesuatu yang beresiko. Tapi kalau misalnya perbedaannya terus mengecil, ini artinya kalau untuk sekarang kan perbedaannya hanya tinggal 1,6%. Artinya eh, kecenderungan yang ada di pasar saat ini, di mana investor itu mulai berani untuk mengambil resiko yang lebih tinggi. Jadi dia melepas bondsnya, ya dia mungkin akan masuk ke dalam eh, aset-aset yang lebih beresiko. Ini yang kita bilang keadaan yang kita sebut sebagai risk off dan risk on, ya. Nah, sekarang karena posisi yang greedy itu, ya ini berarti sudah mulai ada potensi adalah investor itu mulai beralih dari yang safe haven, dari aset-aset yang tidak terlalu berisiko menuju ke yang berisiko. Ya, teman-teman bisa berasa lah ya dengan psikologi kita saat ini. Apa yang lu rasakan? Ya, lu pengen ada di market. Ya, lu pengen ada ikut dalam rally ini. Betul ya? Ya, nah kondisi ini yang kita sebut dalam psikologi itu sudah mulai meningkat ke area greedy, ya ke area greedy karena kita nggak punya indeks atau hitungan-hitungan indeksnya dia yang bisa bisa kita ambil sebagai indikator, maka ya kita pakailah indikatornya si Dow Jones gitu ya. Nah, yang kita lihat untuk pasar-pasar US itu sudah ada di area greedy. Ya, sudah ada di area greedy. Nah, kalau pinjem petuanya si Warren Buffett, di mana mereka yang greedy, ya kita yang harus fear gitu kan. Karena itulah makanya mereka si Warren Buffett itu kan mulai melepas banyak ya, melepas saham kemarin itu adalah Bank of America, ya dia udah mulai lepas ya. Nah, itu mungkin adalah kondisi di mana ya dia sedang menyiapkan cash, nanti dia udah masuk ke extreme greedy, kemudian market koreksi. Nah, mungkin nanti di situ dia mulai akan lakukan apa cicilan lagi masuk untuk saham-saham yang rasa-rasa apa harga bajai, tetapi itu sebenarnya adalah Mercy gitu kan. Ya, jadi ini teman-teman juga mesti perhatikan. Nah, kalau dia udah masuk greedy, apakah kita keluar? Ya, enggak dong. Kita tetap based on trading plan-nya kita. Kalau trading plan kita masih mengatakan bahwa dia masih punya potensi untuk naik, ya capital gains-nya itu masih cukup besar karena ini greedy belum masuk ke extreme greedy juga kan. Jadi kita masih akan menunggu kalau sentimen-sentimen yang ada, kita masih akan menunggu tanggal 18 atau tanggal 19 pagi di waktu Indonesia gitu ya. Jadi masih kita menunggu tanggal 19. Nah, itu di situ ada kejutan apa enggak? Kalau ternyata The Fed itu turunin sampai 50 basis point, itu berarti market masih akan ada rally lagi.
ya masih akan ada rally up. Tapi kalau dia cuma menurunkan 25 basis point, ya udah market sudah price in. Sebenarnya kalau dengan kondisi indeks harga saham gabungan sekarang, kita ngelihat adalah market sudah memprice in keadaan untuk The Fed turunin sebesar 25 basis point. Tapi kalau The Fed ternyata turunin 50 basis point, nah itu makanya rally-nya masih akan terjadi. Nah, jadi sekarang tanggal 2 sampai ke tanggal 18 atau tanggal 19 itu kan masih ada 2 minggu kan. Ya, nah jadi makanya kalau kita lihat secara teknikal, potensi rally untuk indeks itu masih masih ada ya, masih cukup lebar sampai ke sekitar 7.800. Oke, jadi kita ikut aja ya, ikut sembari nanti kita memantau perkembangan tersebut gitu ya. Oke, baik. Nah, sekarang saya hanya rekap aja ya. Nanti mungkin hari Rabu baru kita akan bicara ada nggak sektor lain yang mungkin bisa kita ikutin lagi ya. Nah, yang kita bisa lihat itu adalah kalau seandainya ini market masih akan ada rally sampai ke 7.800, masih ada nggak sih ya harga-harga yang agak-agak rendah gitu ya, agak-agak bottom ya, seperti yang kita bahas kemarin ya, udah 3 video ya di industri pengolahan ya. Jadi kalau teman-teman lihat kita bahas yang sektor yang batu bara, di situ kita fokusnya di mana? Fokusnya di Indika Energi sama si Toba ya. Indika Energi sama Toba ya, walaupun ada berapa banyak saham di situ yang kita bahas, tapi ada yang kita fokuskan yaitu Indika Energi. Nah, ini yang masih belum naik ya. Ya, hari ini dia sudah, hari ini naik berapa ya? Hari ini naik sekitar 6,5%. Tetapi ini ingat, teman-teman kalau lihat dari chart, kita tahu bahwa dia masih ada di daerah yang masih akan harus menguji atau tembus daerah resisten ini. Ya, resistennya berapa? 1.600 sampai 1.660. Ya, jadi kalau dia tembus, ya mungkin akan lebih baik buat kita ikut di daerah situ. Ya, setelah dia kena, kemudian ini pullback. Karena kemarin dia masih ada pullbacknya. Kemudian hari ini naik lumayan kenceng ya. Kalau kita lihat volumenya sih kayaknya bagus ya. Iya benar ya. Volumenya juga cukup bagus. Ya jadi cukup mengkonfirmasi lah. Tapi kalau teman-teman lihat sinyalnya ya kita lebih baik kita tunggu dia break juga masih bisa kita ambil. Dia break mungkin nanti masih akan ada pullbacknya lagi. Jadi ini cuman eh, cuman review aja ya. Jadi break, kemudian dia masih ada pullback. Jadi kalau teman-teman bisa buy on breakout, juga masih bisa buy sekali lagi di on pullback ya. Kalau kita lihat potensi pullback tetap ada ya. Jadi mungkin akan sampai ke daerah sini. Ya, gitu ya. Jadi dia eh, break mungkin akan sampai ke daerah sekitar 1.800-an. Kemudian akan ada pullbacknya. Ya, nah di situ kita masih bisa buy on pullback dan kembali jalan lagi ya kalau seandainya tidak ada sentimen yang cenderung akan membalikkan keadaan gitu ya. Tapi kalau semuanya masih sesuai ya ini berarti masih akan sesuai dengan skenario. Nah, kemudian satu lagi adalah Toba. Nah, Toba ini mungkin udah naik berapa hari ya. Ya, Toba ini kan kita menunggu dia pullback. Ya, kita menunggu dia pullback ya, kemudian habis itu dia sampai sini nih pullbacknya dan naik. Ya, ini Toba. Jadi kalau teman-teman udah dapat ya sudah tinggal terus ikutin trend aja. Ya ini kan kita masih ada satu resisten di Gopek ya mungkin saja ya kalau sesuai skenario nanti dia masih akan ada pullbacknya. Ya, jadi masih akan ada pullback. Jadi ya nggak usah dikejar-kejar terus gitu lah. Jadi tinggal lihat resisten, tunggu pullback. Ya, kalau lu buy on breakout berarti kan sekarang ada di dalamnya nih. Ya, berarti kita masih bisa cicil sekali lagi adalah pada saat dia pullback. Oke, ya, jadi ini yang untuk batu bara. Kemudian kemarin juga kita sempat bahas yang berhubungan dengan nikel. Kalau yang berhubungan dengan nikel, kemarin kita ambil DKFT ya. Ya, kalau berhubungan dengan nikel, kita ambil DKFT dan DKFT sendiri hari ini mungkin belum kemana-mana ya, teman-teman bisa lihat ya. Ya, nah dia masih akan ada kecenderungan pullback. Nah, kita tinggal menunggu dia mau pullbacknya di mana. Kalau enggak, berarti dia mungkin akan ada money spot daerah situ. Ya, ini sih udah tinggal kita tunggu aja. Ya kalau enggak, ya berarti kan tetap ya kita akan tunggu di daerah pullbacknya dia sampai ke trendline. Berarti berapa nih? Antara 118 sampai ke 114 ya. Ya masih sama ya. Jadi teman-teman, jadi tinggal kita tungguin. Kalau memang udah sesuai sinyal, ya udah tinggal teman-teman lakukan entry. Oke. Ini kemarin kita bicara nikel adalah DKFT.
Kemarin juga ada bicara sedikit mengenai KKGI ya, KKGI, tapi ini mungkin tidak menjadi pilihan kita, tapi dia udah break ya. Ini ada dia di proses pullbacknya. Oke, saya akan cenderung ikut yang DKFT. Kemudian habis itu yang satunya lagi yang terakhir kita juga bahas mengenai emas ya. Kalau emas itu kita masih ambil yang BRMS ya. BRMS kita masih memprice in untuk pembukaan ya, pembukaan pabrik ketiganya. Kemudian habis itu kita juga masih menunggu nanti ada pabrik keempat lagi ya. Nah, ini BRMS ya, ini makanya kita lihat ya dia mungkin akan mulai ngebest nih. Jadi tinggal teman-teman tungguin. Ada beberapa tempat kan 154 itu kalau dia sampai dia masih pullback ya atau enggak trading range-nya dari situ ya atau lu tunggu dia break ya 165 170. Kalau dia break situ ya itu berarti teman-teman udah bisa ikut atau tunggu dia pullback yang buat agresif. Ya pullbacknya di sekitar 150 lah ya. Oke, yang terus habis itu yang saham yang kedua adalah ADMR atau yang berhubungan dengan aluminium. Ya, ini adalah industri pengolahan. Nah, kalau teman-teman lihat aluminium, ADMR, kita ngelihatnya adalah volatility contraction pattern-nya atau VCP-nya. Ya, nah ini mungkin udah tambah kecil, tambah kecil, tambah kecil. Kita bahas ini hari apa ya? Ya, ini masih ini ya, volume masih cenderung besar ya, tetapi ini yang bisa teman-teman tungguin. Oke, ini yang ADMR ya. Oke. Kalau teman-teman lihat ini yang kita ambil itu adalah volatility construction pattern-nya. Ini nge-base-nya, ini base-nya ya. Ini base-nya karena VCP itu juga adalah base. Ya, jadi kalau kita lihat mungkin yang selama ini kita cari kan selalu yang gini kan. Yang kalau bisa base kotak gitu kan. Ya, nah VCP ini juga adalah base. Ya, VCP ini juga adalah base. Oke, nah sekarang kalau dia udah VCP begini, kan yang kita tunggu itu cuman break atas atau break bawah. Itu kan? Ya, jadi kalau dia break atas, ini teman-teman ikut. Karena pabriknya sendiri kan baru akan jadi itu. Kemarin kita udah cek ya di 2025 ya. 2025 juga mungkin di akhir-akhir tahun kan. Jadi kita nggak tahu nih nanti ini masih akan ngebase berapa lama. Oke. Ya, jadi ya udah tinggal tinggal lihat aja sinyalnya keluar seperti apa, itu yang kita ikutin. Oke. Nah, kemudian hari ini kita tahu konstruksi mulai lagi ya, konstruksi mulai jalan lagi ya. Di situ ada Wika yang memimpin ya. Hari ini hampir arah dia Wika ya. Nih kita lihat ya. Ini box ini untuk Wika ya. Ini box, kemudian ini box lagi. Oke, saya sih nggak ngambil. Oke, tapi ya cuman kita bahas aja teknikalnya ya. Nah, ini Wika, ini box, kemudian habis itu dia jalan lagi, kemudian habis itu PTPP. Ini mungkin sinyal mengenai itu ya, sentimen paling dekatnya itu adalah merger ya, merger. Nah, kalau teman-teman lihat dari PTPP ini udah kena resisten ya, tapi sama, ini prosesnya kurang lebih seperti si Wika juga, box sama box ya. Teknikalnya sama kan ya? Ya jadi box ya. Nah kalau dia bisa break berapa ini 525, nah ini berarti akan lanjut lagi, ada resisten lagi di atas ini PTPP. Kemudian habis itu ada Adikarya. WSKT udah pasti nggak usah kita bahas ya, karena percuma teman-teman nggak mungkin masuk juga ke WSKT kan. Nah kalau teman-teman lihat dari Adi kurang lebih juga sama ya, ini box ya, ini box, kemudian habis itu dia box. Oke, nah sekarang pertanyaannya kenapa dia di sini? Ya ini karena ini ada daerah resisten. Ya, ini konstruksi, ya, ini konstruksi. Tapi kalau teman-teman lihat ya, ini kan kalau kita bicara mengenai konstruksi begini ya, oke. Nah, tapi yang mungkin bisa teman-teman perhatikan untuk konstruksi, saya mungkin akan cenderung melihat dua saham ini. Pertama adalah ya you know lah ya, ACST. Ya, walaupun ini mungkin masih boleh kita tungguin, ya, polanya kan kurang lebih sama. Polanya kurang lebih sama. Dia juga box, ya. Ini ya, ini juga adalah box ya, kemudian habis itu dia box lagi ya. Jadi kalau dia break ini teman bisa ikut sekali. Kemudian habis itu yang sekali lagi ini ada di resisten di daerah 144 157. Ini untuk si ACST ya. Resistennya ada di 144 157. Tapi kalau dia bergeraknya kurang lebih sama lah ya box ya. Ini kan sekarang lagi best tuh. Ya, kalau Wika kan udah jalan duluan ya. Mungkin itu akan jadi market leadernya lah ya. Nah, ini ACST teman-teman bisa perhatikan. Jadi kalau dia bisa break box, ini boxnya sebenarnya di atas ini nih. Ini kan shadownya nih.
Shadownya sendiri sampai ke berapa nih? Sampai ke 145 ya. Jadi ya kalau mau amannya teman-teman bisa tungguin dia break 160 untuk si ACST ya. Kemudian habis itu kalau lu mau agresif ya berarti shadownya lu nggak usah liatin ya. Kita ambil close-nya aja, close-nya di 130. Jadi dia break 130, teman bisa ikutin. Ini untuk yang ACST, oke? Yang saham yang kedua adalah Jcon. Ya, Jcon ini kita tahu dia eh, lagi ini ya, lagi naik daun. Setelah dia menang KSO ya bareng sama Wika ya. Wika apa Adhikari ya untuk IKN ya. Ini perusahaan yang konstruksi anak perusahaan lagi ya bisa menang juga gitu ya. Oke, ya, makanya itu ada pergerakan yang lumayan gede kan di daerah sini kan. Nah, sekarang dia udah mulai best lagi. Ini mulai best lagi. Jadi kalau kita lihat, nah ini teman-teman kalau misalnya mau lihat apa kontraksinya ini kan udah mulai tuh ya. Nah kemudian habis itu bang ini lihat nggak jejak untuk si gajahnya ini sebenarnya udah masuk kan ya. Ini saya buang aja ya. Jadi shadownya itu udah besar, apa shadow lagi, volumenya itu udah besar sekali ya, walaupun dia nggak berhasil break, tapi ya ini adalah sebuah tanda bahwa ada ada yang masuk loh. Ya, ada yang masuk ya, itu beberapa hari yang lalu nih di tanggal berapa? Tanggal 15 Agustus. Jadi berarti sebelum sebelum itu ya kemerdekaan ya. Nah, sampai sekarang dia masih naik. Oke. Jadi untuk si Jekon, teman-teman perhatikan ya 107 113. Kalau saya gedein sampai full ya, full yang shadow kemarin, itu 120. Jadi kalau dia break 120, ini mungkin menjadi sebuah sinyal buat teman-teman masuk ya, walaupun nanti akan ada resisten lagi di sini. Ya, jadi udah hati-hati, udah teman-teman udah antisipasi aja. Dia break, kemungkinan besar akan mentok di daerah situ, kemudian habis itu pullback ya mungkin habis itu atau dia best dulu ya baru jalan kembali. Ya, ini ya, karena properti kan udah mulai jalan, properti bukan udah mulai jalan, properti kan sudah jalan. Ya, jadi konstruksi ya kemungkinan besar ya biasanya ngikut, biasanya ngekor gitu kan. Ya, ini mungkin hari ini saya cuma akan bahas dua ini doang. Kalau teman-teman nanti ada pertanyaan silakan ya. Em, oh ini ada ini ya, dua proyek raksasa Prabowo untuk Giant Seawall dan pembangun rumah. Mungkin saja ada masuk ke situ. Karena kita tahu bahwa fokus untuk pemerintahan yang baru itu tidak ke infrastruktur lagi. Karena infrastruktur ya udah jadi juga lah ya, udah paling cuma tinggal finishing doang, kayak jalurnya si Sumatera itu kan tinggal dari Jambi ke Pekanbaru ya. Jambi Pekanbaru doang itu kalau udah sambung sebenarnya backbone-nya udah jadi. Kemudian habis itu untuk Trans Jawa itu kan tinggal Situ Bondo ya, Situ Bondo menuju ke Banyuwangi ya, menuju ke Ketapang. Kalau itu jadi ya udah selesai juga kan. Jadi Trans Jawa udah kelar. Dia mau lanjutin kemana? Paling ya pembangunan jalan tol IKN. Ya IKN juga sebenarnya udah tinggal jadi doang. Yang mungkin bakalan kita mesti perhatikan itu adalah jalan tol yang di bawah laut itu ya, yang di IKN ya. Mungkin itu saya nggak tahu nanti akan diteruskan apa enggak gitu, karena itu biayanya lumayan tinggi ya. Nah, kemudian habis itu untuk konstruksi lainnya hampir boleh bilang nggak ada, bendungan udah jadi banyak sekali ya. Hampir boleh bilang udah kayaknya udah kelar lah. Kemudian habis itu kita lihat untuk lapangan udara ya, bandara-bandara itu juga udah pada jadi ya, pelabuhan-pelabuhan juga udah cukup inilah, udah cukup banyak. Jadi untuk infrastruktur harusnya udah kelar di zamannya Presiden Jokowi. Jadi udah tinggal kelarin doang ya, sisa-sisanya ya. Habis itu next udah nggak ada. Jadi kalau lu lihat infrastruktur ya mungkin udah clear. Nah, tapi kalau mungkin sentimen untuk Giant Sea Wall sama pembangunan untuk berapa 3 juta rumah ya, atau berapa berapa juta ya, teman-teman juga bisa perhatikan, mungkin itu akan jadi satu sentimen untuk em, proyek-proyek untuk ini ya, perusahaan-perusahaan konstruksi gitu ya. Oke, nah kemudian habis itu second liner konstruksi seperti semen gimana? Semen ya harusnya akan ada sentimen cukup bagus untuk semen ya. Nah, cuma sayangnya semen itu kan cuma SMGR INTP. Ya kalau lihat second liner SMBR paling ya. Cuman ya ini kalau SMBR terus habis itu ada SCMB ya.
SCMB itu. SMBR ini gerakannya itu yang saya tidak tahu suka. Ya, kecuali kalau teman-teman mungkin bisa ngikutin dari sisi ini ya, dari sisi bandarmologi ya. Mungkin akan jauh lebih enak ya ikutinnya ya. Sedangkan kalau lu untuk technical, lu benar-benar harus bisa hold. Ya, benar-benar psikologinya harus bagus untuk bisa menghold saham ini. Benar-benar harus bagus. Atau enggak, lu bisa masuk ya, seperti yang saya lakukan dulu ya. Teman-teman bisa masuk dengan dana yang kecil aja. Maksudnya dana nggak terlalu besar-besar banget. Jadi kalau lu lihat position sizingnya misalnya 100.000 lot gitu ya, udah ambil aja cuma 50%-nya. Jadi secara psikologi, udahlah cuma 50% dari itu gitu. Jadi kita bisa ngeholdnya itu agak lama. Karena capital gains untuk si SMBR itu gede sekali. Ya, besar sekali. Ya, teman-teman bisa lihat lah ya, gede banget kalau apalagi kalau dia sampai bisa balik kembali ke daerah 1.300-an. Hari ini kan ada di 200-an kan. Ya, ini kalau untuk second liner ya paling cuma bisa lihat SMBR. Ini jejak gajahnya sih udah luar biasa banget gitu ya. Lihat aja tuh volumenya ya. Nih, teman-teman bisa lihat ya, volume ini adalah volume-volume tinggi. Ini adalah volume-volume tinggi. Betul ya? Ya, dan itu sudah tidak pernah terjadi sejak ini berapa nih? Di Septemberan 2022. Berarti udah 2 tahun ini. Ya, udah 2 tahun. Ya, teman bisa lihat ya volumenya ya. Betul ya? Bisa kelihatan nggak ya volumenya ya? Nah, ya volume yang lebih tinggi lagi itu di daerah eh, November sampai ke Desember 2020. Ya, nah, habis itu udah nggak ada lagi volume kan? Ya, berarti kan klimaksnya sudah mulai terjadi tuh. Klimaksnya ya, klimaksnya sudah mulai terjadi kalau kita lihat base-nya. Ya, trading range ini ya untuk beberapa ini ya, beberapa minggu ini kita lihat masih akan ada koreksi. Ya, masih akan ada koreksi. Lu teman-teman bisa lihat lah ya dari candle-candlenya sebentar. Nah, oke, kelihatan ya. Ini masih akan ada koreksi. Kelihatannya belum 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 kelar nih ngambil barangnya. Ya, walaupun dia udah sebenarnya udah ngambil barangnya cukup lama. Cuman ini untuk periode ini kelihatannya belum kelar nih. Ngambil barangnya ini shadow-nya semua di atas kan. Ya. Jadi ya ini saya kalau teman-teman yang masih tetap minat ya dengan SMBR ya, saya akan cenderung untuk tunggu dia koreksi ke daerah sekitar ini 230 sampai 236 ya daerah-daerah situlah. Ya, jadi SL kita kan lebih jelas tuh. Ya, koreksi ke daerah situ, tutupin ini gap-gap yang ada nih, gap-gap yang ada, tutup, ya habis itu baru mulai jalan lagi. Karena karena ini nggak bisa bohong lah ya volume ya. Teman-teman kalau misalnya bisa lihat broker summary-nya, lu pasti bisa kelihatan lah. Dari nih, dari tanggal 14 Maret. Ya ini kan udah ada nih tanggal dari Februari lah. Dari awal tahun ini sebenarnya eh, sudah ada kegiatan ya dalam tanda petik lah ya. Sudah ada kegiatan di SMBR. Tapi ya ingat sekali lagi ya, saya cuma wanti-wanti doang. Karena pergerakan harga SMBR itu cukup liar. Karena ya kita lihat karakternya lah ya. Itu cukup liar. Ya, nah, keliaran ini jangan sampai ya teman-teman nggak kuat psikologinya sehingga ya terombang-ambing akhirnya nggak kuat juga nahan gitu ya. Ini teman-teman bisa lihat dah hari ini aja. Ini yang mungkin bukan bukan hari ini dalam beberapa minggu setelah kenaikan. Kita bisa lihat shadow-nya semua di atas. Ya, shadow-nya semua di atas. Ini artinya apa? Artinya di satu sisi ya mengatakan kepada kita si gajahnya belum belum siap untuk naik. Dia masih butuh barang lagi sehingga perlu di itu ya dimanipulasi terus. Ya, perlu dimanipulasi terus. Kemudian nanti teman mungkin akan lihat ada kejatuhan sekali. Bok gitu ya, jatuh kayak 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 V-shape gitu ya. Jatuh baru habis itu naik lagi. Ya, buat menghalangi si retail-retail itu untuk ikutan. Ya lu nggak usah ikutan lah kasih gue barangnya karena gue masih butuh barang ya. Ya kalau ceritanya kurang lebih begitu. Jadi ada potensi untuk koreksi, koreksi kemudian habis itu baru kembali jalan gitu ya. Jadi kalau untuk INTP, SFGR ya begitu-gitu aja lah. Karena dia big cap kan. Ya you know kan teman-teman ya. Kalau bicara mengenai big cap ya mungkin kita agak-agak setengah hati lah untuk masuk ke daerah situ kecuali kalau krisis. Ya, kecuali kalau ini resesi, kemudian habis itu market jatuh, ya mungkin itu adalah incaran kita pertama. Tapi kalau misalnya market lagi euforia begini, lu masuk ke big cap ngapain? Oke, udah tahu lah alasannya, karena kita saya udah sebut berkali-kali kan. Karena kita butuh ekspansi, perusahaan yang mau ekspansi. Nah, kalau big cap itu kan
mau ekspansi bagaimana lagi? Gitu ya, lu mau SMB, SMGR mau ekspansi, ekspansi kemana? INTP mau ekspansi, ekspansi ngapain? Ya kemarin aja ya pas ekonomi lagi letih lesu, termasuk sekarang sih ya lagi masih letih lesu, eh, supply untuk semen itu kan berlebih. Ya, supply semen itu berlebih, makanya kan kenapa industri semen itu turunnya lumayan. Gitu. Jadi kalau lu mau ekspansi, apalagi dengan sekarang infrastruktur kan udah mulai turun tuh, ya anggarannya udah turun banyak gitu kan. Jadi ya nggak mungkin mereka melakukan ekspansi. Ya mau nggak mau ya bermain di second liner gitu. Ya, oke. Sebentar, teman-teman ada yang tanya Jaya. Nah, Jaya ini kan adalah transportasi ya. Transportasi memang ada sentimen apa ya? Ya. Nah, ini Jaya. Ya, ini teman-teman lihat ya. Ini Jaya ya. Ini kan adalah keliarannya itu luar biasa ya. Pasti teman-teman tertarik karena dia sudah mulai bergerak kemarin berapa? Arah gitu ya. Arah kemudian habis itu sekarang pullback. Kalau saya boleh sarankan dengan lihat kondisi kita mungkin 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 sempat ya sempat sempat membahas Jaya beberapa waktu yang lalu, tapi ngelihat kondisi atau karakternya si Jaya, saya lebih sarankan adalah teman-teman lihat yang lain lah. Ya ditambah lagi untuk transportasi kan kelihatannya belum 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 ada sentimen yang menyolok seperti apa kan, gitu ya. Jadi kalau sentimennya nggak ada, ya dia kalau dia naik sendiri atau mungkin teman-teman bisa lihat kayak misalnya Bird atau White House itu apa ya, WH ya. Ya ini kalau teman-teman lihat Bird, ya Bird itu mungkin jalan ya Bird ya, pergerakan Bird itu ada. Nah, tapi kalau sentimen untuk Bird kan kita mungkin bisa bisa agak-agak sedikit meraba yaitu di daerah IKN kan. Nah, kemudian habis itu satu lagi adalah WH. WH benar ya untuk transportasi. Mereka bergerak gimana? Oh iya, pergerakannya benar ya, udah mulai jalan. Oke, udah mulai ada pergerakan. Kemudian WH ini ada ini loh. Lo melihat nggak volumenya? Tapi memang volumenya gede-gede begini ya. Ya memang mungkin ya kalau lihat dari tiga saham transportasi mungkin memang akan ada pergerakan di daerah transportasi. Ya mungkin ya. Kenapa? Karena mungkin kita lihat ya, ini kan udah masuk ke dalam euforia. Sektor A, sektor B, sektor C, sektor D, sektor E mungkin udah pada masuk kan. Jadi ya pasti likuiditas butuh mencari saham yang masih belum terlalu jalan kan. Jadi mungkin ini sektor ini mungkin sedang diincar oleh likuiditas. Ya, yang mungkin ada likuiditas yang flow di situ. Tapi untuk masuk ke Jaya, ya untuk masuk ke Jaya ya itu sama kayak teman-teman masuk ke SMBR. Ya, tinggal cek level psikologi kita aja. Ini memang dia lagi pullback, Bird juga lagi pullback. Ya, ini si WH itu masih belum jalan nih. Tapi ini kita lihat jelas ini udah ada yang masuk di situ ya. Nggak tahu nanti jalannya kapan gitu ya. Ya, tapi ini ada resisten EMA 200 di situ ya. Mungkin akan tunggu dia break EMA 200 baru masuk lah ya. Ini sembari membahas sedikit aja. Nanti teman-teman tinggal search ini ya, search sentimennya ya. Saya nggak tahu kenapa likuiditas itu pada masuk ke transportasi saat ini. Cuma memang udah terdeteksi ada likuiditas yang masuk ke sektor transportasi. Dari tiga ini ya, dari tiga saham yang kita bahas ya. Ya kalau sektor transportasi untuk saham-saham yang lain saya nggak tahu nih. Yang sering kita bahas kan tiga ini tok. Sektor yang lain, saham yang lain ada nggak? Ya tinggal cek. Kalau memang sektoralnya sudah mulai jalan, itu kan berarti mengkonfirmasi pergerakannya. Ya ada sesuatu yang mungkin akan menggerakkan market di sini. Oke, ini nanti kita bahas di hari Rabu aja lah, karena kita butuh data yang lebih ini lagi. BBYD. Nah, BBYD. Memang belakangan ini bank digital kayaknya memang lagi ini ya. Oke, ya kita lihat ya BBYD ya. Teman-teman kalau misalnya pernah buka rekening di bank digital, kenapa buka rekening di bank digital? Pertanyaan kan di situ ya. Karena bunganya tinggi banget. Kemarin saya sempat ditawarin sampai 8%. Gede banget ya. Ya, saya nggak tahu apa karena dia nggak punya cabang beroperasinya digital sehingga dia bisa neken cost-nya itu rendah banget dan em, dia bisa mendistribusikan cost untuk yang cabang-cabangnya itu ke ke bunga atau apa ya kita nggak tahu ya. Tapi ini harusnya di luar yang dijaminkan oleh OJK ya. Oke, nah sekarang kita lihat teknikalnya aja. Kalau sentimennya teman-teman cari lah ya.
Apa yang kita lihat dari teknikalnya, kita lihat adalah kecenderungan dia udah mulai ngebase. Ya, berarti ini udah kontraksi nih. Oke, nah hari ini dia udah berusaha untuk ngebreak nih. Berapa hari ini? 12,77. Ya, 12,77. Nah, sebelum kita lanjut, kita cek dulu untuk saham-saham digital yang lain. Apakah dia sejalan? Oh ya, oke ya, si Arto udah mulai jalan, kemudian habis itu agro dulu, agro. Oh ya, ini benar ya, ini agro juga udah mulai. Hari ini sudah 8,4%, jadi dia udah naik, kemudian pullback. Ini memang ada resisten ya, satu trendline di daerah situ. Ya, ini agro, berarti kita lihat ya, ada sejalan ya. Kemudian BBHI. Oke ya, berarti ini ada peluang nih, ada peluang kelihatannya bank digital juga akan dalam tanda petik akan dimainkan. Jadi kalau kita tadi udah ketemu sektor transportasi yang kemungkinan besar akan dimainkan, kemudian habis itu ini bank digital kelihatannya juga akan ada permainan di situ. Kelihatannya ya. Ya, nah tinggal kita cari sebuah sentimen yang kira-kira bisa menggerakkannya. Karena kalau kita lihat ya, sentimen untuk penurunan suku bunga harusnya itu menjadi berita yang negatif untuk ini, untuk bank. Benar ya? Karena penurunan kan suku bunga sehingga ya dia nggak bisa net interest marginnya udah pasti jauh lebih kecil dibandingkan dengan kalau dia masih Bank Indonesia masih terus naikin suku bunga. Tapi bisa juga itu menjadi sebuah sentimen positif untuk bank di mana KPR-nya atau kreditnya mulai jalan. Ya orang mulai 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 mau ya untuk ngambil kredit. Ya siapa tahu gitu kan. Karena itu bisa jadi sebuah sentimen yang positif juga. Nah, itu berarti sekarang tergantung dari bagaimana dunia usahanya. Ya, oke. Nah, tapi kalau secara teknikal ya, kita ngeliat sudah mulai ada pergerakan karena beberapa saham yang kita cek, ini untuk saham-saham ini ya digital ya, volumenya kan udah kelihatan ya dari BBHI, dari Agro, dari Arto ya termasuk BBYB gitu ya. Jadi ini teman tinggal boleh perhatikan. Tapi ini mungkin secara teknikal dulu. Ya, karena sentimen ya hampir boleh bilang nggak ada ya untuk bank digital ya. BBTN setahu saya kemarin kalau nggak salah dia laporan rugi ya. Laporan rugi, tapi teknikalnya kok bagus ya. Ya kemudian habis itu akuisisi Bank Muamalat nggak jadi. Benar ya? Udah confirm nggak jadi kan? Benar? Ya, nah ini udah confirm nggak jadi. Nah, apa yang kita lihat di sini nih, ini posisi rugi sih untuk yang Q2 ya. Q2 itu posisi rugi, tapi teknikalnya bagus. Ya, dan itu ya mesti sabar aja ya. Karena ini mungkin masih belum di ujung nih. Kita udah tungguin ini berapa lama ya? Dari dia mau ini spin off Bank Syariahnya dia, kemudian habis itu dia mau mengakuisisi Muamalat. Kemudian habis itu terakhir apa ya sentimennya ya? Kemudian habis itu ini yang kita lihat ya untuk BBTN ya. Terakhir itu adalah sentimen mengenai pembebasan PPN. Ya, ini harusnya pasti akan ada urusan ke BBTN. Tapi ini kalau teknikal ya, teman-teman udah boleh tungguin aja itu ya. Benar ya? Oh ya benar. Oke. BBTN nggak jadi akuisisi Muamalat. Tapi secara teknikal dia udah cukup oke. Ini udah cukup bagus. Cuman ya kita mesti tunggu. Ini mesti agak sabar aja menunggu ya. Mungkin apa ya nunggu ini ya semua kepastian terjadi kali ya. The Fed itu bagaimana segala macam. Ini adalah salah satu saham dibandingkan dengan big bank yang lain ya. Ini yang belum belum melakukan apa ya kita bilang ya price in untuk sesuatu. Dia NIM-nya itu nggak tahu ya. Dia bermain di itu nggak sih di ori nggak sih BBTN? Ya kalau enggak berarti kan benar-benar harus lihat dari KPR-nya. Kalau KPR-nya jalan, sorry, kalau propertinya jalan, saya sampai salah baca Bu Rata. Ya kalau propertinya jalan, itu harusnya BBTN udah mulai jalan. Kemudian habis itu penurunan suku bunga, itu harusnya mendorong KPR itu tambah jalan. Ya, jadi makanya ini udah tinggal di ujung sih. Udah tinggal di ujung sih. Nah, masalahnya adalah proses di ujungnya ini berapa lama ini yang kudu kita kita tungguin. Karena buat nungguin BPTN sebenarnya udah cukup lama lah kita tungguin ya. Ya udah tinggal tunggu dia bener-bener money spot aja nih. Ya karena ini VCP kan, berarti construction pattern. Nah, kalau dia breakoutnya berapa? Kalau mau lihat breakoutnya di daerah 1.600-an lah.
Ya, tapi ini butuh diikutin karena kan kita bisa tungguin breakout di trendline. Nanti mungkin masih akan ada titik ketiga di trendline untuk mengkonfirmasi trendline-nya. Terus habis itu akan ada pullback. Ya, nah posisi pullback-nya mungkin akan ini ya, akan menarik buat agresif buat ya mungkin bisa bisa koleksi daerah bawah. Kita lihat ada nggak daerahnya? Nggak ada. Ya, kalau saya lebih sarankan adalah menunggu money spot aja. Volumenya itu benar-benar habis, ya udah kelar ya, kemudian habis itu dia di situ-situ aja. Nah, ya akan jauh lebih aman sih buat kita nunggu di daerah money spot. Kalau untuk ini ya, untuk teknikalnya bagus ya, teknikalnya oke. Dan ya oke, cuma tinggal ini aja, kapan dia break aja. Ya kalau lu yang konservatif, tunggu dia break. Tunggu break, pullback ya. Kalau kita agresif, kita bisa tunggu dia pullback, apa bukan pullback, retest kembali ke daerah support ya. Supportnya itu kalau support trendline, ya ini support trendline agak susah untuk ini. Di daerah sekitar 1.200 sampai 1.150 lah, yaitu daerah support trendline-nya. Oke, ini tinggal ikutin aja. Nggak usah masuk, tinggal ikutin aja. Gitu ya. Nah, lu bisa antara dia buy on support, ya buy on, orang bilang buy on weakness gitu kan. Atau buy on breakout dan buy on pullback. Itu aja udah. Ya, karena dia bukan box. Karena dia VCP. Ya, dia kalau orang bilang apa ya? Triangle apa gitu ya. Ya, pattern-pattern itulah. Saya pikir teman-teman mungkin kita akan bahas yang lain-lain itu di hari Rabu ya. Rabu kan memang itu ya, sekalian buat kita bahas-bahas saham ya. Jadi kita akan terusin nanti di hari Rabu ya. Semoga untuk hari ini cukup dulu ya. Saya cukupkan dulu. Kita akan ketemu di Rabu buat teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab. Nanti kita jawab di hari Rabu aja ya. Oke, jadi nanti Rabu kita buka cuma untuk pertanyaan saja. Oke, ya teman-teman sampai sini dulu ya. Sampai ketemu lagi nanti di hari Rabu mendatang. Ya, semoga bermanfaat. Saya izin pamit. Thank you. God bless.